Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Astuti Sanat, kelas C D3 Farmasi 2018, akan menjelaskan materi kimia analisis tentang titrasi, oksidasi, reduksi. Sebelumnya, apa itu titrasi? Titrasi adalah suatu metode untuk menentukan kadar suatu zat dengan menggunakan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Titrasi juga dikenal sebagai analisis volumetri, di mana zat yang akan dianalisis dibiarkan bereaksi dengan zat lain yang konsentrasinya diketahui dan dialirkan dari burat dalam bentuk larutan. Nah, selanjutnya ada macam-macam titrasi. Pertama ada titrasi asam basa, kedua ada titrasi redoks, ketiga ada titrasi kompleksometri, dan keempat ada titrasi pengendapan. Titrasi redoks atau reduksi oksidasi adalah proses perpindahan elektron dari suatu oksidator ke reduktor. Reaksi reduksi adalah reaksi penangkapan elektron atau reaksi terjadinya penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi oksidasi adalah pelepasan elektron atau reaksi terjadinya kenaikan bilangan oksidasi. Reaksi redoks harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, harus tersedia pasangan sistem redoks yang sesuai sehingga terjadinya pertukaran elektron secara stokiometri. Kedua, reaksi redoks harus berjalan cukup cepat dan berlangsung secara terukur, kesempurnaannya 99%. Ketiga, harus tersedia cara penentuan titik akhir yang sesuai. Titrasi redoks banyak dipergunakan untuk penentuan kadar logam atau senyawa yang bersifat sebagai oksidator atau reduktor. Aplikasi dalam bidang industri, misalnya penentuan sulfit dalam minuman anggur dengan menggunakan iodin atau penentuan kadar alkohol dengan menggunakan kalium dikromat. Ada macam-macam titrasi redoks. Pertama, permanganometri. Permanganometri adalah titrasi yang dilakukan berdasarkan reaksi oleh kalium permanganat atau KMnO4. Kedua ada iodin. Titrasi yang melibatkan iodium dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu titrasi langsung dan titrasi tak langsung. Ketiga ada bromometri. Metode bromometri dan bromatometri ini terutama digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa organik aromatis dengan membentuk dibrom substitusi. Terakhir ada serimetri. Serimetri dapat digunakan dalam penetapan zat-zat produksi dengan adanya konsentrasi HCl yang tinggi. Nah, yang pertama ada permanganometri. Reaksi yang paling umum ditemukan dalam laboratorium adalah reaksi yang terjadi dalam larutan-larutan yang bersifat asam 0,1 N atau lebih besar. Nah, berikut ada contoh reaksinya. MnO4- tambah 8H+, tambah 5E menjadi Mn2+ tambah 4H2O. Kedua ada iodin. Pertama ada titrasi langsung atau iodimetri. Iodimetri merupakan metode titrasi redoks yang melibatkan iodin yang bereaksi secara langsung. Iodium akan mereduksi senyawa-senyawa yang memiliki potensial reduksi lebih kecil dibandingkan dengan iodium. Pada reaksi oksidasi, iodium akan mengalami reduksi menjadi iodida sesuai dengan reaksi berikut. I2 ditambah 2E menjadi 2I-. Selanjutnya ada iodometri, merupakan titrasi tidak langsung dan digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa yang mempunyai potensial oksidasi lebih besar daripada sistem iodium iodida atau senyawa-senyawa yang bersifat oksidator seperti CuSO4 5H2O. Iodometri terjadi pada zat yang bersifat oksidator seperti besi, tembaga, di mana zat ini akan mengoksidasi iodida yang ditambahkan membentuk iodin. Berikut adalah contoh reaksinya, yaitu IO3- tambah 5I- tambah 6H+ menjadi 3I2 tambah H2O. Yang kedua ada I2 tambah 2S2O 32- menjadi 2I- tambah S4O6 2-. Ketiga ada bromo.
Bromo-bromatometri merupakan salah satu metode penetapan kadar suatu zat dengan prinsip reaksi reduksi oksidasi. Nah, oksidasi adalah suatu proses yang mengakibatkan hilangnya satu elektron atau lebih dari dalam zat. Reduksi adalah suatu proses yang mengakibatkan diperoleh satu elektron atau lebih oleh zat. Bila suatu unsur direduksi, keadaan oksidasi berubah menjadi lebih negatif atau kurang positif. Jadi, suatu zat pereduksi adalah zat yang kehilangan elektron dalam proses itu, zat ini dioksidasi. Nah, dalam suasana asam, ion bromat mampu mengoksidasi iodida menjadi iodid, sementara dirinya direduksi menjadi brimida. Berikut adalah contoh reaksinya. BrO3- ditambah 6H+ ditambah 6I+ menjadi Br- ditambah 3I2 tambah 3H2O. Terakhir, ada serimetri. Nah, larutan serium sulfat dalam asam sulfat encer merupakan zat pengoksidasi yang kuat dan lebih stabil daripada larutan kalium permanganat, dengan suatu syarat bahwa asam sulfat cukup mampu menghindari hidrolisis dan pengendapan garam biasanya. Kalau larutan kalium permanganat dapat direduksi menjadi beberapa macam keadaan hasil reduksi, maka reduksi larutan serium 3 menurut reaksi sebagai berikut. Ce4+ tambah E- menjadi Ce3+. Berikut adalah contoh soal dari titrasi iodium. Vitamin C memiliki Mr 176,12 sebanyak 17,612 gram yang dilarutkan dalam 100 ml air akan dititrasi menggunakan iodimetri 10 ml. Sampel ternyata membutuhkan 20 ml iodium sampai tercatat TAT. Jika ekivalensi vitamin C diketahui 1, maka hitunglah normalitas iodium yang digunakan. Jawabannya, pertama hitunglah molaritas vitamin C, kedua hitunglah normalitas iodium. Nah, rumus dari molaritas yaitu gram per mr dikali 1000 per volume, yaitu 17,612 per 176,12 dikali 1000 per 100 ml. Hasilnya yaitu 1 M. Selanjutnya ada menghitung normalitas iodium. Rumusnya valensi dikali molaritas. Valensinya 1 dikali 1 M atau 1 molaritas. Hasilnya sama dengan 1 N. Berikut adalah rumus pengenceran, yaitu V1 kali N1 sama dengan V2 dikali N2. V1-nya 10, N1-nya 1 sama dengan V2-nya 20 dan N2-nya yang ditanyakan, jadi 0,5 N. Soal yang kedua, diketahui tablet vitamin C 250 mg memiliki bobot rata-rata 550 mg. Untuk penetapan kadar vitamin C, maka 200 mg sampel dilarutkan dalam 50 ml air. 10 ml larutan sampel kemudian dititrasi dengan 3 ml iodium 0,1 N. Jika diketahui kesetaraan iodium 0,1 N setara dengan 8.806 mg vitamin C, maka hitung kadar vitamin C dalam tablet tersebut. Berikut adalah jawabannya, yaitu kandungan teoritis vitamin C yaitu 200 mg dibagi 550 mg dikali 250 mg, jawabannya 90,91 mg. Nah, kandungan vitamin C dalam 10 ml yaitu 3 kali 8.806, hasilnya 26,418. Selanjutnya ada kandungan vitamin C dalam 50 ml air. Dalam 50 ml yaitu 50 ml dibagi dengan 10 ml dikali 26,418 gram. Hasilnya 132,9. Selanjutnya ada persen vitamin C atau persen kadar vitamin C, yaitu 132,09 mg dibagi dengan 90,91 dikali 100%, hasilnya 145,298%.
Nah, itulah penjelasan tentang titrasi, oksidasi, reduksi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and subscribe.